Mari kita buka dengan basmalah, dengan mengharap limpahan kasih Allah. Rupina panginten teh kanu kadua kalinya ti payun kantos oge hadir di majelis ieu. Nu taya sanes tangtos urang sami-sami diajar deui. Sok sanos posisi simkuring ayeuna janten pemateri. Sanes hartosna simkuring langkung uninga tumali sagala rupi utamina mah kantenannya. Rada bingung kita nalika dipaparin judul teh. Pami ngobrolkeun jamiah kantonan anu hadirna ibu-ibu persistri. Aduh isinnya kena bilih nganu didugikeun hapunten sanes maksad bade naon teh ngajaran ngojay kamari sanes teu pisan-pisan. Ngobrolkeun masalah rumah tanggi. Aduh isin deui sangkore ge sami-sami masih diajar. Rumah tanggi nembe 16 tahun, isin ku ibu-ibu nu tos puluhan tahun. Rupina lepatnya simpuring nu kedah seueur diajar ka ibu-ibu. Nanging panginten abdi anu fakir ilmu ieu insyaallah urang sami-sami diskusi deui. Sok sanos namina tablik akbar panginten formatna lebih abdi hoyong urang ngobrol. Ibu-ibu pami neng naha kitu teh misalnya teh tipe muri naha kitu mangga urang diskusi ya terkait tema yang insyaallah akan kita sampaikan hari ini. Simkuring izin tatihnya ibunya kata baik. Tema nu dipaparin ka simkuring dina danget ayeuna nyaeta tumali kumaha urang ngawangun sinergitas antawis jamiah sareng keluarga. Itu salah rasa simkuring tetepen kan nembe oge kantos ngobrol. Nah habeut nyanak judul ieu atuh ceutanya da katawis mah. Katawis tina Zuhir. Gimana? Oke. Baik. Jadi kenapa kemudian tema ini diangkat? Padahal saya lihat ibu-ibunya dengan anak-anaknya sudah sinergis, bahkan tidak sendiri. Tadi untuk mengangkat, menyiapkan sound dan lain sebagainya pun dibantu oleh pemuda. Bahkan ketua persisnya pun tadi hadir. Artinya sebetulnya sudah sinergis ya, sudah sinergis. Hanya barangkali nanti ada beberapa PR barangkali yang harus kita sama-sama kita harus diskusikan. Insya Allah, ini sebelum saya membahas nanti pembahasan ini, izinkan saya untuk menyampaikan. Kalau kita kaji ya tentang tarikh, bagaimana sih sebetulnya ya posisi atau kedudukan wanita di masa dahulu itu sebetulnya seperti apa? Karena saya lihat kenapa tema ini muncul, karena ada yang satu pihak itu membatasi wanita mah udah di rumah aja, tidak perlu berjamaah. Yang satu, berjamiahnya luar biasa, dia lupa tugas dia di rumah. Makanya kita harus flashback, kita harus kaji lagi sebetulnya bagaimana sih kedudukan wanita dulu ya, sampai kemudian Islam memberikan batasan-batasan bagi kita kaum muslimah hari ini. Ya, seperti itu. Teh boleh slide-nya dipindah. Baik, ini kedudukan wanita sebelum Islam. Ini saya sebetulnya ingin mengutip lebih banyak, hanya saya akan sampaikan beberapa saja. Lanjut teh. Ya. Ini saya ambil di zaman Yunani kuno. Kalau kita kaji ibu-ibu ya, kajian-kajian tarikh mau Yunani kuno, Romawi, Cina itu peradaban dulu itu peradaban yang sangat luar biasa. Hanya sayang ya, peradaban yang sangat luar biasa itu, bangunan yang sangat megah itu berbanding dengan sikap mereka dalam menempatkan posisi perempuan. Salah satunya seperti misal di Yunani kuno itu ada namanya filosof Demosthenes. Dia berpendapat istri itu hanya berfungsi untuk melahirkan anak saja. Jadi wanita itu sangat dibatasi perannya, hanya cukup melahirkan anak saja. Lanjut teh. Kemudian Aristoteles dia menganggap perempuan itu sederajat dengan hamba sahaya, yang boleh dijual belikan, yang boleh ditransfer, digunakan oleh siapapun yang mau, barangkali seperti itu kalau hamba sahaya. Kemudian juga ada filosof yang lain. Dilanjut seperti Plato nih ya, ibu-ibu pami punten tuh ada biasa Sundanya. Maaf, kalau ibu-ibu ini punya anak-anaknya yang kuliah, nama-nama ini nggak asing Bu. Aristoteles, Plato itu mereka memang para filosof terkenal yang banyak digunakan, banyak dijadikan rujukan dalam kitab-kitab filsafat mereka. Plato menilai dia bahwa kehormatan lelaki itu adalah ya kemampuannya untuk memerintah. Itu kekuatan laki-laki. Sedangkan kehormatan perempuan dalam tanda kutip adalah kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina sambil terdiam tanpa bicara.
Jadi perempuan pada masa itu tidak punya hak bicara sama sekali. Itu terjadi pun pada masa Romawi, kapungkur. Masa Romawi pun sama. Wanita itu sangat dibatasi perannya, ya, bahkan dipandang sangat rendah. Kemudian ini sebetulnya ibu-ibu, teteh-teteh, ini sebetulnya sudah zamannya, ini sudah masuk ke zaman sesudah Islam. Hanya saya coba pisahkan, tidak dimasuk ke pra-Islam. Di tahun 1595 Ibu, ada seorang profesor ya dari Wittenberg University. Wittenberg University ini terletak di Jerman. Dia melakukan penelitian dan perdebatan yang sangat serius. Perdebatannya itu apa? Apakah perempuan itu manusia atau bukan? Nah, di lain pihak tuh ada namanya Thomas Aquinas. Dia itu tokohnya, dia itu seorang Shinto ya, seorang apa ya namanya? Ini bukan pendeta, dia levelnya lebih tinggi dari pendeta. Di Itali, dia bikin buku namanya Summa Theologia. Dia mengatakan bahwa perempuan itu sumbernya dosa, ibunya dosa itu perempuan. Perempuan itu dia ibaratkan sebagai laki-laki yang cacat, itu adalah perempuan. Ya. Nah, tapi kemudian beragam pemikiran ini dirubah pada masa Islam. Kemudian, sebelum ke Islam. Nah, ini sebelum mendekati Islam, di masa jahiliyah, ini Umar bin Khattab sendiri mengatakan bahwa demi Allah katanya, di zaman jahiliyah itu perempuan itu tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian Allah turunkan apa yang seharusnya dia turunkan, dan Allah bagikan apa yang seharusnya Allah bagikan. Sampai mulailah kemudian perempuan di Islam itu ditempatkan di tempatnya yang mulia. Kalau di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan hak warisnya, bahkan istri itu boleh diwariskan. Maka di masa Islam, wanita berhak mendapatkan waris, setengah bagian dari laki-laki, yang kemudian di masa ini banyak ya didebat. Kenapa katanya Islam tidak adil? Kajiannya panjang, harus dikaji tafsirnya, ya, surah An-Nisa ayat 11-12-nya, begitu. Nah, masuk ke wanita dalam Islam. Nih, di Islam itu dimuliakan, ya, posisi wanita itu sangat mulia, sangat terhormat. Diatur segala hal yang berkaitan dengan wanita itu diatur oleh Islam. Demi apa? Demi kemaslahatan dirinya, menjaga muruahnya sebagai perempuan. Itu di Islam. Nah, kemudian, ini kita maju ke tema. Ya, ada sebuah syair. Ini bagaimana pentingnya peran seorang wanita. Di Islam itu diatur. Bagaimana perempuan dia sebagai seorang anak. Kalau ketika zaman jahiliyah, kalau lahir anak perempuan itu zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Memerah. Ya, pipinya itu memerah saking marahnya. Kenapa saya punya anak perempuan? Anak perempuan itu tidak bisa saya ajak berperang. Anak perempuan itu dianggap hina, sehingga anak perempuan itu kemudian tadi ayatnya sudah dibacakan. Mereka dibunuh. Ya, mereka dikubur hidup-hidup. Mereka bertanya, bi ayyi dzambin qutilat? Ya, karena dosa apa aku dibunuh? Oleh Islam itu ditempatkan di tempatnya. Anak perempuan itu sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Bahkan Allah janjikan surga bagi mereka-mereka yang bisa menjaga anak perempuannya, yang menjaga, mendidik anak perempuannya. Islam tempatkan bagaimana nih istri kalau posisinya sebagai wanita, sebagai istri. Walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dalam Islam itu perempuan itu punya hak dan kewajiban yang seimbang, sama dengan laki-laki. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan kalau wanita punya hak dan kewajiban, laki-laki pun sama. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan, aku sangat senang berhias untuk istriku, seperti aku senang kalau istriku berhias untukku. Ini prinsip bagaimana rumah tangga bisa terbangun. Kalau hak dan kewajibannya bisa dijalankan dengan seimbang, suami menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, istri pun sama, insya Allah akan lahirlah nanti pada judulnya yang tadi, keluarga sakinah. Istrinya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, suaminya tidak, akan terjadi masalah.
Sebaliknya, suami melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, istrinya tidak, sama, akan terjadi masalah. Nah, Islam mengatur bagaimana nih posisinya wanita di keluarga. Sampai ada di dalam satu syair itu dijelaskan, Islam dulu. Al-umma dirasatun. Ibu itu adalah sekolah. Ya, idza a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Jika kamu mempersiapkan seorang ibu, kamu akan mempersiapkan generasi yang tangguh, generasi yang hebat. Al-umraudun, ya raudun itu taman. Intahadahu hayya, taman yang dipenuhi dengan kehidupan. Wiri awraq ayyumal iraq, yang jika disiram nanti akan tumbuh tanaman yang sangat rindang. Al-ustadzatul asatidzatil ula. Ibu itu adalah maha guru, ya. Susah menerjemahkan ke bahasa Indonesianya. Ustadzatu asatidzatil ula. Jadi maha guru, ya. Syaghalat mathiruhum madal afaq. Ya, apa? Si keutamaannya itu, pesona itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Makanya nanti saya kutip perkataan Dr. Yusuf Qaradawi. Hanya untuk tampil sebagai ibu madrasah utama, ibunya harus cerdas, betul nggak? Ya, ibu-ibu, ada yang ingin anaknya jadi seorang hafiz? Cung anu hoyong putrana jantan hafiz. Semuanya ya, jadi hafizoh. Saya tanya, ibunya sudah baca Al-Quran tiap hari? Ya? Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan anak yang hafiz dan hafizoh? Anak kita tidak pernah melihat kita, jangankan menghafal Al-Quran, baca Al-Quran pun tidak. Yang anak lihat dari kita tiap harinya hanya buka status, ya, AA menghafal Al-Quran. Udah belum? Kitanya sambil begini. Dalam kajian psikologis, kalau kita mau komunikasi efektif itu bisa terbangun jika kita berbicara eye to eye, mata ke mata. Udah baca Al-Qurannya? Umi udah belum? Kan anak-anak masih kayak gitu ya. Ibu-ibu juga, anak-anak perempuan juga suka gitu. Yang ibu persisnya apalagi udah dewasa, logikanya sudah mulai banyak jalan mereka. Belum, tuh udah Umi belum, ya enggak aja. Ajarkan. Kadang-kadang Bu ada ya pengajaran yang tidak perlu diucapkan. Cukup berikan qudwah, berikan contoh. Kadang miris ya. Kita, Masya Allah, ini keluarga zaman now. Ibunya berjilbab, panjang jilbabnya syar'i, anaknya diantarkan ke ajang-ajang, ya, ajang apa itu? Kayak pencarian bakat ya. Lalu diantarkan dengan pakaiannya yang sangat minim. Perempuan sudah menginjak remaja awal diantarkan ke ajang-ajang pencarian bakat dengan pakaian yang sangat, padahal ibunya berjilbab dengan sangat baiknya. Dan dia bangga. Ada apa dengan zaman hari ini? Kita punya harapan yang cukup banyak, tinggi. Anak saya ingin sekolah ke Timur Tengah. Anak saya ingin hafal 30 juz. Lalu kitanya apa yang sudah ikhtiarkan? Harus kuliah lagi? Atuh ibu mah susah neng. Ya sudah tua ibu mah. Ya bukan, belajar itu tidak harus melalui proses formal saja. Ikut seminar parenting, belajar lagi. Jangan lelah untuk belajar. Ibu saya di persistri itu teteh ya, di pemudi kita ini harus belajar dari ibu-ibu kita. Kegiatannya luar biasa ya Bu ya. Ibu saya itu sekarang sedang ikut PA di Kabupaten Bandung. 9 bulan ya Bu ya, PA itu ya, 9 bulan. Tiap hari Sabtu sekarang lagi ujian. Umurnya itu ibu saya sudah 65 tahun. Tapi masih semangat. Itu tidak perlu diajarkan ke saya. Kalau di keluarga saya dipanggilnya yang rajin belajar. Nggak perlu, saya lihat, Masya Allah, ibu saya sudah umurnya sudah tua begini pun masih semangat. Kenapa saya tidak bisa? Cukup dengan begitu. Belajar, memperbaiki diri. Tidak perlu banyak bicara. Insya Allah anak pun bisa menyerap. Oh iya, harus begini nih, ibu. Ya, begitu. Kemudian, sudah. Nah, Islam mengatur bagaimana ya
peran ibu di keluarga. Apa yang harus ibu ajarkan ke anak-anak? Ibu ini berperan dalam keluarga itu apa? Dalam pendidikan dan perkembangan anaknya. Akidahnya, mengenalkan Allah kepada anak sejak dini harus dimulai kapan? Bahkan sejak anak kita masih dalam kandungan. Ajak dia ngobrol. Ya. Masalah ibadah maupun akhlak. Kita hari ini sedang liburan ya, masa-masa liburan. Kita tidak lupa kan untuk mendiskusikan dengan anak kita kalau di Pemudi, nanti liburan mau kemana, pengen apa, tapi kita lupa untuk berdiskusi tentang keakhiratan. Saya ya dengan suami memang agak berbeda. Berbeda dalam arti amanah, ini saya baru diamanahi 1 anak. Tapi saya diamanahi ini luar biasa di Pemudi Persis. Anak saya yang baru 1 ini biasanya kalau 1 ya pasti kasih sayang dan segalanya numpuk di situ, tapi saya tidak. Saya ajarkan dia Umi sedang berjuang, Abi sedang berjuang, mau berjuang. Itu sejak dini saya ajarkan. Kita ajak nanti tuh kemana akhir kita, apa yang sudah kita bawa. Ya. Nanti apakah yang kita bawa itu akan diterima tidak oleh Allah? Itu saya sudah ajarkan sejak dia RA. Itu saya sudah ajar. Hingga hari ini saya sudah selalu ingatkan. Sehingga dia merasa bahwa ketika dia ditinggalkan di rumah, dia tahu kemana ayahnya, dia tahu kemana uminya. Dan ketika dia menerima, lalu kemudian dia tidak nakal dan dia taat, dia waktu itu sedang sama-sama berjuang dalam bentuk dan frame yang berbeda. Kita kadang kan banyaknya begitu ya, kalau di Pemudi Persis, ibu-ibu di Persis biasanya masalah itu kalau kita masih produktif, anak itu selalu jadi alasan. Udah anak saya mah susah, suka nakal, suka lari-lari. Nah itu mah anak-anak biasa. Kalau anak-anak seumur gitu tidak lari-lari harus dibawa ke psikiater. Ada apa dengan anaknya? Ya, anak 3 tahun diem aja ya, Neng. Ditaros, nanti ngawaler. Itu mah menakutkan. Harus ditanya. Hanya kita perlu apa? Saling bertafahum, saling memahami. Kayak Ibu Persistri, hapunten bilih ke misal pemudinya nak kurang kali kagandengan. Gitu dari pemudi. Ya, pemudi pun barangkali nanti harus tetap dikondisikan. Jadi ada saling memahami. Sehingga terbangunlah sebuah sinergitas. Ajarkan anak bagaimana dia harus bermuamalah dengan Robnya. Tumbuhkan rasa apa? Hati dengan akalnya senantiasa dihidupkan dengan apa? Dengan keimanan. Biasanya kan kita nih hari ini frame kita nih orang tua, kita disibukkan karena barangkali kita salah tontonan, salah buku yang kita baca dan salah kumpulan juga. Orang tua kadang tidak merasa terganggu ya, meskipun anaknya sudah SMA, sudah mu'alimin, sudah aliyah tidak. Kalau mu'alimin sih nggak mungkin nggak bisa baca Al-Quran. Kalau di SMA nggak bisa baca Al-Quran, biasa aja. Tapi kita merasa terganggu kok yang lain mah ya, meni pintar di matematikanya, meni pintar ya di bahasa Inggrisnya, nilainya kalau rapatnya. Kenapa demikian? Berarti ada yang salah, ada pergeseran nilai di keluarga Islam kita. Seharusnya Bu, ya harus kita jadikan pegangan. Bukan ini meskipun nanti ini satu kebanggaan, ibu bisa menyekolahkan anaknya sampai bisa jadi dokter, kuliah di universitas favorit, ya gajinya besar, barangkali bisa dilihat dari satu sisi itu kesuksesan. Tapi apalah artinya kesuksesan itu jika tidak melahirkan sebuah ketaatan kepada Allah? Banyak profesor dia malah menyesatkan mahasiswa-mahasiswinya, dia tidak pernah sholat. Ini ada satu Masya Allah ya, di satu universitas nih Bu ya. Saya ini tangan di tafsir, dia bawa Quran, dia sobek Qurannya, dia lalu lempar ke bawah, dia tinjak, itu profesor. Kalau kamu masih menganggap ini suci, keluar dari kelas saya, itu profesor. Apakah anak yang seperti ini yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Tanpa kesolehan Ibu ya, Teteh, ya mau banyak berapapun uang yang dimiliki oleh anak kita, tanpa nilai keimanan, maaf Ibu, dia tidak akan ada ingat ke kita. Misalnya ada apa tiap bulan misalnya, Mah ya Umi ini sedikit dari saya, tidak akan ada perasaan itu.
bahkan rugi barangkali berpikirnya. Kalau kita sakit, tanpa ditumbuhkan rasa keimanannya bahwa berbakti ke orang tua itu bukan hanya sebagai kewajibannya sebagai anak, tapi titah Allah, ya, tidak akan ada keinginan itu. Jadi yang seharusnya ditumbuhkan oleh ibu, makanya ibunya harus cerdas. Ya. Kita jangan mau kalah sama anak. Biasanya kita itu maaf, ibu itu hanya cinta, tapi tidak disertai logika. Kasihan yo, anak masih kecil harus jualan yo. Pengen apa? Ya. Golosor gampang. Coba difikirkan, bukankah sikap-sikap yang seperti itu hanya akan menumbuhkan anak itu tidak bisa nanti menghargai barang. Anak menjatuhkan orang lain ya, mendorong orang lain. Kenapa makanya ada bully? Sebetulnya dia lahir karena tidak dididik di keluarganya bahwa itu tuh tidak boleh. Menghina orang ya, mengintimidasi orang itu tidak boleh. Kenapa? Karena di rumahnya dia selalu dibiarkan. Berkata kasar ke ibunya, dia cuek. Berkata-kata tinggi ke kakaknya, didiamkan. Jadi bagaimana anak kita bisa lahir menjadi anak yang solehah, berakhlakul karimah? Jika memang kita di keluarga pun tidak dididik, ya, dibina sejak apa? Sejak dini. Jadi sulit ya, sulit sekali menjadi orang tua yang mampu melahirkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu Masya Allah, sulit sekali. Kita butuh perjuangan yang luar biasa, tapi balasannya surga ya. Nah, kegagalan malfungsi di keluarga ini, ibu-ibu, saya ini nanti silahkanlah dibaca, saya ngeri ya. Di Indonesia itu sekarang, ibu, narkoba ya, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kemudian juga tawuran, kemudian maaf, LGBT yang hangatnya, sodomi, kasus anak-anak alay, ibu, na'udzubillahi min dzalik, itu masih SD, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, barangkali karena mereka salah tontonan, anak SD itu sudah mempraktekkan hal-hal yang sebelum umurnya. Ini karena apa? Malfungsi keluarga. Terjadi karena fungsi keluarganya tidak jalan. Peran ibu yang seharusnya jadi sandarannya tidak jalan. Mereka malah menjadikan sandarannya di mana? Di medsos. Posting status, ya curhat, oh nangis, sampai ada kan anak-anak kecil itu dia posting mau bunuh diri itu dengan posisi tangannya sudah sudah di black oleh pisau. Kenapa bisa demikian? Ada malfungsi di keluarga. Kitanya belum bisa menjadi pendengar yang baik. Akhirnya anak larinya ke yang lain. Mending yang lainnya bisa menasihati dengan baik. Ya, apalagi ini ibu ya, sekarang yang banyak anak-anak pang ya bertebaran di mana-mana. Mohon maaf ya kalau agak ini tuh ya, di stopan, di Lewi Panjang itu sedih ya. Malam-malam kalau saya lagi tugas, ada kebetulan tugas yang memang pulangnya agak malam, itu dia diantar dengan supir tentunya. Itu sedih, anak-anak seusia 5-6 tahun itu berkeliaran, kemana orang tuanya? Ya, yang satu berharap, berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah belum anugerahkan anak ke dia. Yang satu dengan mudahnya dia berzina, hamil, anaknya diaborsi, dibuang ke kloset, dibuang ke kardus. Jadi banyak anak dan tidak punya anak, ini ya banyak anak itu belum tentu mendatangkan rahmat. Anak itu dia bisa menjadi qurrata ayun, tapi dia bisa menjadi fitnah yang membawa orang tuanya ke neraka itu. Makanya di surat At-Taghabun nanti silahkan dilihat ayat 14-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah fahdhuruhum. Hati-hati. Kenapa orang tua bisa tidak kehilangan anaknya berhari-hari keliaran di jalan? Kenapa kira-kira? Kurang ilmu. Padahal di jalan itu rentan, yang perempuan rentan diperkosa. Kalau sudah diperkosa, mohon maaf, hamil, tidak tahu caranya mendidik anak, dia takut, dia aborsi.
Dianya mati, aborsinya tidak bersih, tidak sehat, tidak steril. Banyak kan anak-anak yang nge-lab, Bu, yang nge-lab. Bingung kita tuh ya, kalau lagi diangkut dikasih, pasti dipakai untuk nge-lab. Enggak dikasih, mereka kan nekat. Ada malfungsi di sini. Di mana? Keluarga. Siapa? Kita. Ini bisa diselesaikan dengan perorangan. Masalah ini bukan masalah hanya ini ya, masalah RT ya, masalah kecamatan, desa, kabupaten. Ini menjadi masalah nasional. Beragam provinsi ini ada, bahkan sudah ke pedalaman. Di Ciamis, Bu, ada 7.000 di pedalaman ini. Komunitas gay di Ciamis 7.000. Mereka terstruktur, tersistem. Kalau mereka mengatakan nih di LC ya, ada nih, Masya Allah, saya sangat, Masya Allah nih, luar biasa nih katanya. Bahwa mereka mengatakan HAM itu tidak boleh kemudian menindas HAM yang lain, kan banyak yang bukan LGBT. Ya ini kan hak kita, ya kita pun punya hak untuk hidup sehat. Dan yang perlu digarisbawahi, kalau mereka mengatakan itu hanya sekedar ya bawaan lahir karena mereka dilahirkan demikian, tidak. Itu tersistem secara sengaja ingin menghancurkan generasi muda kita, generasi Islam. Karena setiap orang itu ada datanya. Mereka itu diharuskan untuk membawa 5 orang lainnya untuk terjerumus ke hal yang demikian. Ya. Nah, bisa sendiri? Tidak. Kita harus dibuat sistem. Kita harus bersama. Menanggulangi ini tidak bisa sendiri. Kita harus menyusun kekuatan. Melalui apa? Melalui jam'iyah. Saya tidak akan jelaskan ya apa itu jam'iyah. Imam Ma'ruf ya namanya, nanti di Ma'ruf. Kalau di Pemudi di Ma'ruf. Yang belum paham apa itu jam'iyah Pemudi Persatuan Islam, harus seperti apa Pemudi Persatuan Islam, harus Ma'ruf lagi berarti. Itu tidak akan saya jelaskan lagi. Pun demikian di Persistri. Saya malu ini harus menjelaskan apa itu jam'iyah. Ini harus bagaimana jam'iyah. Yang jelas Ibu, kita nih dalam menanggulangi permasalahan ini lebih besarnya menghadapi aliran dhal mudlil, pemurtadan. Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh sebuah wadah yang memiliki kekuatan penuh. Di mana? Di jam'iyah. Tapi jangan asal jam'iyah ya. Tapi harus berwawasan jamaah. Di mana tempatnya? Bisa ke Persis. Kalau bapak-bapaknya bisa ke Persistri, bisa ke Pemuda, bisa ke Pemudi. Ya. Menanggulangi masalah ini bisa sendiri? Ya bisa. Cuman lama dan entah kapan bisa terselesaikan. Tapi kalau kita bersatu, tugas yang berat pun menjadi ringan. Tinggal kita mau atau tidak. Bu, yang lain nih kadang-kadang Masya Allah kita mayah ini. Kalau ibu yang hadir waktu khutbahnya Ustadz JJ, saya lupa, mohon maaf, masjid apa itu? Yang di belakang Grandpas itu? Baitul. Kalau orang mukmin itu beristighfar dari dosa. Kalau saya ingin ke level berikutnya, kita jadi khawas. Orang yang khusus beristighfar, takut amal kita tidak diterima. Kita makan inginnya begitu ya, pokoknya pagi-pagi beres-beres rumah, makan, beres-beres rumah, kegiatan, pulang lagi, beres-beres rumah, nonton, tidur, besoknya beres-beres rumah. Kehidupan apa itu? Sementara yang lain, saya bu tanggal 22, 25, itu Masya Allah, saya berangkat oleh Allah dimudahkan berjalan, membentuk PW Pemudi Maluku. Saya seperti di recharge, semangat itu. Kalau perjuangan di Jawa Barat mah Masya Allah ya, tinggal sebetulnya fasilitas itu sudah banyak, sudah ada. Tinggal saya, kalau boleh saya katakan, mau atau tidak kitanya. Kalau untuk di daerah Bu, untuk mengikuti kegiatan saja, Masya Allah jaraknya sangat jauh. Fasilitasnya tidak ada. Untuk menggaungkan Quran Sunnah itu luar biasa tantangannya. Di Maluku kemarin itu ya Allah, saya sampai di perjalanan itu, selama perjalanan menjelaskan bagaimana tragedi Ambon ketika orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu dibantai habis-habisan oleh orang Nasrani. Ada supir yang mengantar saya ketika saudaranya itu dibunuh. Ya. Ada yang diperkosa, marah, sedih ya Allah.
Saya yang sudah umur segini, apa yang sudah saya lakukan untuk Islam? Sementara orang masih ngeluh ya, kita mah tidak ada mobil, tidak ada motor, nggak jadi ngaji juga. Padahal yang lain mah apa lagi? Saya ada prinsip ya, berjuang saya di Pemudi Persis. Saya alhamdulillah diberikan ada kendaraan. Tapi kendaraan dipakai, motor ada juga dipakai. Saya nggak jadi masalah. Ada angkot sekarang, ya. Ada Grab. Kenapa kita buat sulit? Ya. Apa yang buat kita sulit? Ininya sulit. Karena kita senantiasa lebih senang di zona nyaman. Kita lupa bahwa di belahan dunia sana, saudara kita itu berjuang dengan nyawa. Untuk apa? Menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Sementara kita nih yang di Jawa Barat, karena barangkali ini ya jadinya istidraj barangkali ya. Ini jadi sungkunan dari Allah, kita yang fasilitasnya serba dimudahkan untuk melangkahkan kaki. Mikirnya ribuan kali. Anak belum ya, rumah, apalagi tungtungna mundur, nggak jadi, tidur aja. Padahal itu perjuangan, kan tidak akan melangkah. Anak Adam itu sehingga nanti ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan masa mudanya, untuk dengan apa dia gunakan hartanya, dari mana dan kemana dia infakkan, dan ilmunya untuk apa dia manfaatkan. Jadi kesehatan kita ini hari ini akan ditanya, penglihatan kita yang Allah titipkan itu nanti akan ditanya, pendengaran kita yang kita bisa dengarin itu akan ditanya, lisan kita yang kadang-kadang tidak kita kontrol, yang penting mah sudah tersalurkan, gak peduli orang lain itu mau sakit hati, mau kecewa, terserah, pokoknya sudah sampai ke orangnya. Kesalnya ya, pokoknya nggak terserah ya. Itu padahal itu nanti juga akan ditanya, bukankah sabar itu lebih baik? Ya, tuh. Nah, makanya sudah ya. Nih saya kutip perkataan Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ini ya, ulama dari Mesir tapi dideportasi dari Mesir lalu kemudian sekarang tinggal di Qatar. Perempuan ini memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi mana mungkin ya katanya keluarga dan masyarakatnya baik kalau perempuannya tidak baik. Jadi kalau kita ingin merubah keluarga, lebih besar lagi merubah masyarakat melalui jamiah, perbaiki kita dulu. Harus mau belajar memperbaiki diri dulu, baru bisa memperbaiki keluarga, baru bisa memperbaiki skup yang lebih luas, yaitu masyarakat melalui jamiah. Sudah? Ini yang barangkali. Nah ini nih ya. Ini mohon maaf, ini bukan maksudnya narsis ibu-ibu di Persis. Ini beberapa kegiatan keterlibatan kita di Pemudi Persis. Karena di Islam itu kita diperbolehkan. Siti Khadijah, ya, beliau itu seorang pedagang. Apakah ketika datang Islam beliau dilarang berdagang? Tidak. Beliau tetap menjadi pedagang, dan yang dengan berdagangnya itu hasilnya digunakan untuk mendorong kemajuan Islam. Ada Ummu Atiyah, beliau seorang perawat. Ada Siti Aisyah, beliau seorang muhadis. Bahkan di antara perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, 2210 hadis beliau hafal. Beliau juga seorang mufti. Ada Nasibah binti Ka'ab, atau lebih dikenal dengan Ummu Amarah. Beliau seorang pejuang. Beliau itu tamengnya Rasulullah. Kalau ada panah dari sebelah sana ingin menembus Rasulullah, beliau jaga Rasulullah. Itu perempuan. Dilarang? Tidak, itu buktinya. Artinya wanita itu boleh berkiprah selama, saya garis bawahi, sesuai dengan fitrahnya dan tidak melanggar batas-batas yang sudah disyariahkan oleh Allah. Itu batasannya. Pemudi Persis boleh berkiprah? Boleh. Ya, setelah beres kegiatan kita, kewajiban kita di rumah, kita boleh beraktivitas di luar. Seperti di jangan dulu teh, kita di Pemudi Persis kita berkurnya kerjasama dengan PZU Pusat. Kalau sini ada juga ya, Masya Allah. Kita pun pernah ini kunjungan ke MK ini kemarin ya, Persistri Masya Allah luar biasa. Di PP itu Persistri itu sangat nasib, beliau bolak balik ke MK hanya untuk memperjuangkan apa? Tentang undang-undang perzinahan yang kemarin ditolak. Jadi katanya setelah sekian tahun nih berjuang, terakhirnya kata MK tidak mengurusi masalah hal yang
hal-hal yang bersifat norma. Jadi masalah perzinahan, LGBT dan lain sebagainya mah ini masalah alamat, bukan ke MK. Jadi pertanyaannya tuh kenapa bukan dari dulu, dari awal, baru sekarang mengatakan demikian. Ini Masya Allah, saya sangat salut nih ke ibu-ibu Persisi. Kalau pemudi kita nggak bisa nih tiap minggu ya datang ke MK, kita cukup kesulitan karena beragam kewajiban kita yang barangkali memang kebanyakannya kita anak-anaknya itu kan karena masih produktif, anaknya masih kecil, masih betul-betul harus kita perhatikan. Ada ma'ruf, kemudian kita juga kerap kali bersilaturahim dengan media massa. Di antaranya ini kalau yang di foto itu ada dengan Republika. Nah, ini sudah ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Keluarga dengan jamiah. Jadi boleh. Tinggal nih pertanyaannya, bagaimana nih membuat aktivitas kita di keluarga jalan? Kalau tadi kata Ibu siapa yang ketua Ibu Yeni, kata Bu Yeni, rumah tangganya jalan ya, tapi jamiah juga tidak dilupakan. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun mohon maaf, barangkali nanti tips ini belum tentu ya, cuman ini barangkali saya ambil yang umumnya saja. Belum tentu bagi keluarga saya baik, barangkali belum tentu buat ibu nanti, karena prinsip setiap keluarga kita adalah berbeda. Hanya saya ingin kita sama-sama mengambil intisari dan hikmahnya saja. Boleh Teh? Nah ini komitmen. Ketika kita memutuskan untuk berjamiah, kita harus mau berkomitmen. Jadi sebelum apa-apa, kapan nih komitmennya harus dibangun Ibu? Kalau nih yang masih gadis ya Teh, komitmennya harus dibangun sebelum Teteh memutuskan menikah. Memilih pasangan itu sudah dibangun komitmennya. Saya nanti selain aktif di keluarga, saya juga ingin aktif di jamiah. Boleh enggak? Diskusi tuh panjang. Kayaknya sih dipikir-pikir dulu, pikir-pikir lagi jadi suaminya. Ya, kalau saya dulu nih ya, ketika memutuskan menerima suami saya, khitbahan suami saya, karena yang pertama syaratnya harus orang Persis. Kalau saya begitu, itu prinsip bagi saya itu ini. Karena kalau perempuan kita kan dibawa oleh suami, ya kita cukup terbatas barangkali nanti dalam mengambil sikap dan lain sebagainya. Bagi saya ini sangat vital. Bagaimana mungkin sebuah keluarga nanti dibangun diawali dari percekcokan masalah, ketidaksepahaman dalam hal yang ibadah misalnya, meskipun ya tontos, lalu bagaimana saya jawab bukan orang Persis, ya sudah itu mah jodohnya. Hanya bangun sejak awal komitmen, bagaimana nanti ke depan saya ingin demikian, saya ingin demikian. Kedua-duanya harus saling ridho ya, apapun konsekuensinya. Karena apalagi di Jamiah Persatuan Islam kita berbeda dengan organisasi lainnya. Fasilitas kita lebih banyak, makanya kenapa nih jihad, ya masa jihad namanya. Karena perjuangan kita ini berat. Jihad itu kan al-juhdu, susah. Jihad di pemudi Persis mah, di Persistri ya di Persi itu agak susah. Makanya butuh kekuatan, butuh kesungguh-sungguhan ya. Dan melatihkan perjuangan kita, makanya butuh dukungan dari beragam pihak. Makanya dibutuhkan komitmen sejak awal. Itu. Yang kedua, kemudian suka merencanakan kegiatan kita hari ini Ibu. Ilmu manajemennya harus digunakan. Gimana kayak air mengalir aja Ibu mah. Ya Teteh mah kayak air mengalir, gimana nanti aja. Jangan gimana nanti gimana hari ini. Jam 9 tadi acaranya nih mau kegiatan. Kalau saya ini jam 9 mau berangkat ke acaranya ini, tablik akbar ini, berarti sebelumnya apa yang harus persiapkan? Yang bapaknya di rumah nih tinggal tidak kerja, berarti si bapak harus disiapkan sarapan, si AA, si Teteh, rumah gini. Jam berapa saya harus bangun? Apa harus saya siapkan? Subuh? Ini enggak ya? Keburu enggak? Itu di planning. Diskusikan dengan suami, diskusikan dengan kakak kalau kebetulan serumah, dengan adik. Teteh nanti jam 9 mau berangkat. Berarti nanti apa yang harus disiapkan? Apa yang harus kita rencanakan? Biasanya kita ini terlewat. Sehingga ya agendanya tiap kegiatan pasti selalu diakhiri dengan keributan. Karena sejak awal pun kita tidak ada komitmen, tidak dirancang ya dengan baik. Adapun nanti ketika kegiatan ada hal-hal yang di luar dugaan, itu mah takdir. Yang penting kita sudah
berikhtiar dengan baik. Yang terpenting, jangan lupakan yang sudah berumah tangga, kewajiban kita dulu terhadap keluarga, terhadap suami utamanya, dan kemudian terhadap anak. Kemudian, nah ini manajemen waktu. Ini juga yang seringkali kemudian menjadi sumber biang keladi, ketidak-match ya antara keluarga dengan jamiah. Seringkali saya dengan suami ya, kadang-kadang yang seharusnya diagendakan rapat itu asar, karena kalau saya di kantor itu ba'da zuhur, asar sudah pulang karena yang lainnya datangnya telat, harusnya jam 2:30 baru mulai, otomatis pulangnya pun akan larut. Selalu demikian. Kita lupa prinsip walas. Prinsip ini malah digunakan oleh agama lain, kita yang seharusnya mengamalkan, kita tidak. Selepas kegiatan, seharusnya kita segera pulang, ini ngobrol. Kalau sudah ngobrol dengan teman teh dan meniresep ya, ngobrol ke sana kemari, akhirnya anak umi teh meni lama atuh umi rapat teh. Suami juga marah, "Ari mama teh rapat kemana?" Wah, kan akhirnya kenapa? Karena kita sudah rapat malah ngobrol. Kenapa kita tidak efektifkan waktu? Ya, bukankah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Di antara tanda kebaikan seorang mukmin itu dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah untuknya. Pilih dan pilah, saya ini harus ngobrol itu kapan, kecuali barangkali waktunya agak lenggang. Yang diomongkan pun, yang dibicarakan masih seputaran masalah rapat yang tadinya masih jadi PR. Ini udah masalah rumah tangga, masalah pribadi. Wah ya sudah, kalau sudah ngobrol kan tidak tahu waktu. Akhirnya kewajiban yang lain pun akhirnya lewat. Ini PR kita. Saya ketika S2 Bu, saya punya teman namanya itu Suster Magdalena, dia dari Katolik. Kalau kuliah itu kan jam 7, tahu nggak Bu ya, jam 6 dia itu sudah ada di depan kelas. Begini, saya biasanya jam 7 pas, jam 7 kurang. Nih, kalau saya orangnya agak inian, apalagi sama orang dia Nasrani begitu ya. Kenapa kok dia itu luar biasa, kalau tugas tuh dia nggak pernah telat. Karena saya, Bugian, saya sudah terbiasa membagi waktu dengan baik. Panas hati saya. Kenapa saya nggak bisa kayak dia? Jam 5 saya selalu minta suami untuk antar. Jadi sampai sana itu 5:30. Kalau ke UPI itu kan jalan lancar ya kalau subuh. 5:30. Kalau dia bisa jam 6, saya bisa 5:30. Ya. Kalau dia bisa mengerjakan tugas, saya juga bisa mengerjakan tugas. Kenapa? Ana muslim. Kalau Persis pemuda, ana muslim qabla kulli syai'. Itu saya muslimah. Saya harus lebih terdepan, harus jangan Yamaha aja. Kita aja menjadi muslimah terdepan ya. Dalam waktu, dalam memanage kegiatan, kita yang buat. Kita yang kendalikan. Agar apa? Agar kita waktunya bisa dibagi antara keluarga dengan jamiah. Biasanya konflik bermunculan ya ini karena kita gagal di sini. Padahal kan waktu teh sama 24 jam ya. Lihat yang lain mah kok adem ayem kayaknya teh di keluarganya beres, anak-anaknya saloleh, di jamiah juga kok bagus begitu ya. Tinggal keluarga kita ya, budak jam 7 belum mandi ya. Rumah kok kenapa ya? Masih hancur ya, hancur seperti kapal pecah. Suami belum disiapkan makannya, ada apa? Ini di sini gagal. Ya, kemudian lanjut. Nih, trust ya, kepercayaan. Nah, nanti kalau sudah diizinkan, kita bisa beraktivitas. Masya Allah jarang ya suami yang ya kalau yang mendorong kita ini jangan disia-siakan. Ya, jaga kepercayaannya. Ada saya salah satu kasus itu, aduh mohon maaf agak ini ya. Jadi dia berhenti dari jamiah karena suaminya agak cemburu dengan aktivitas istrinya di Pemudi Persis. Ini barangkali nanti faktornya beragam. Apakah kita yang tidak bisa menjaga kepercayaan itu atau entahlah, wallahu a'lam. Nah, jadi dijaga kepercayaannya. Tunjukkan bahwa aktivitas kita di jamiah ini tidak akan melupakan kewajiban kita di rumah tangga. Jaga kepercayaan itu. Insya Allah
akan sinergis antara keluarga dengan jamiah. Kemudian ini sacrifice itu pengorbanan. Berjuang itu butuh pengorbanan. Hari ini hari Ahad, apalagi sudah liburan ya, maunya yang teteh ngajak anaknya liburan atau minimal ke balkon ya, ngajak duduk ya enak dengan anak. Yang ibu istri pengennya hari itu ngajak cucu-cucunya juga. Tapi saya ingin berjuang di sela 24 jam ini. Ya Allah, saya ingin sisihkan beberapa jamnya untuk bertolabul ilmi. Nanti siang masih ada waktu kan? Ya, acaranya kan nanti baru ketemu lagi jam 8 ya. Ada waktu nanti siang baru nanti saya mau mengajak cucu, mau mengajak anak jalan-jalan putaran Bandung. Sacrifice, pengorbanan. Kita panitia nih nyiapkan ini, saya yakin luar biasa persiapannya. Nyiapkan, membantu tenda, membereskan ini. Itu membutuhkan pengorbanan. Enaknya mati ya, apalagi yang guru kemarin sudah nilai ya, bergulat dengan nilai itu pengennya menistirahat, tidur ya, kalau di Sunda mah ngelempreh, duduk enak tidur. Tapi karena berjamiah itu adalah perjuangan. Berjamiah itu artinya kita berkorban. Dilangkahkanlah kaki kita, karena kita tujuannya kan ke Allah lagi, sehingga tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, jalan aja. Saya tidak pernah mengagendakan tahun ini saya mau kemana, bahkan jarang. Dan alhamdulillah saya pun sudah memolakan dengan suami, anak saya pun demikian. Dan saya pun tidak begitu, sini saya tidak pernah menargetkan kita nih liburan harus kemana, karena aktivitas di Pemudi Persis itu kita dua-duanya sama-sama tidak bisa diprediksi. Bagi kami itu Masya Allah bisa nanti maghrib berjumpa, lalu bisa duduk bersama mengobrol apa aktivitas yang kita lakukan hari ini, itu sudah lebih dari liburan. Ada nanti kesempatan kita syukur, tidak ada apa-apa ya, kita nikmati. Kenapa? Karena hidup ini kan sebetulnya adalah pengorbanan. Untuk apa? Untuk kehidupan nanti abadi yang lebih indah dan mulia. Barangkali kita yang banyak mengeluh hari ini ya, beratnya perjuangan di jamiah. Saya harus ingat, yang saya selalu ingat itu surat At-Takwir ayat 26. Fa aina tadhhabun? Gian, kalau kamu merasa hari ini lelah, lemah, capek, ingat fa aina tadhhabun? Kemana kelak kamu akan pergi? Apa bagian yang sudah kamu bawa? Kalau saya begitu, nanti nih yang kata kita ini kesibukan ini, yang sok-sok sibuk ini diterima tidak di hadapan Allah? Begitu, saya selalu begitu. Kita kan tidak tahu Ibu ya, umur itu kan tidak melihat apakah kita umurnya, kan Rasulullah meninggal 63 tahun, apakah kemudian kita akan meninggal 63 tahun? Tidak. Hari ini saya berbicara entah esok atau bahkan jam kemudian, Allahu a'lam bishawab, Allah kunut ya, Allah ambil nyawa saya, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Lalu apa yang bisa kita berikan selain kita memberikan perjuangan yang bisa kita lakukan ya, upaya maksimal yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Bukankah yang orang yang paling baik itu adalah anfa'ahum linas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain? Dan nah ini yang terakhir, jadi kalau Islam membatasi, ada batasan-batasan yang sudah Allah atur dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Qurannya semuanya itu Allah tetapkan, bukan untuk membatasi ruang gerak wanita, bukan. Tapi untuk apa? Memposisikan wanita di tempat mulia sesuai dengan kodratnya. Jadi di Islam terlalu bebas tidak boleh, terlalu direndahkan juga tidak. Tapi Islam menempatkan wanita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kodratnya. Itulah ya kemuliaan Islam terhadap wanita. Barangkali demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab, barangkali insya Allah nanti kita akan sedikit berdiskusi. Saya ingin lebih banyak belajar dari teteh-teteh dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam menyampaikan materinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh sangat luar biasa ya, subhanallah. Saya pun dapat ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi
yang sangat hebat ini, materi yang Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah yang Esa. Satukan hati untuk berjuang, sebuah gerakan kebangkitan. Jalan yang panjang